Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya tentunya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan materi yang dipelajari di kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pina Fitria. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, yuk di like, comment, share, and subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya di sini ada satu foto atau satu gambar. Coba teman-teman amati, kira-kira apa sih yang terlintas di pemikiran teman-teman setelah melihat satu gambar ini? Coba diungkapkan. Gambar ini adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta, yang sedang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu menandakan lahirnya bangsa Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan juga menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia. Berawal dari sini, sudah seharusnya kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari tadi kan kita sudah berbicara mengenai persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman dan juga berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku, beragam bangsa dan budaya, serta agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan ini bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Sering kita jumpai dalam sebuah keluarga itu terdapat perbedaan sifat, perbedaan keinginan, kegemaran, hobi, dan sebagainya. Nah, apapun perbedaannya di keluarga kita, antara kita dan anggota keluarga yang lainnya, kita harus dapat saling menghargai. Contohnya, ketika kita liburan akhir pekan gitu ya. Misalnya kita pengen liburan ke taman safari gitu ya, sedangkan adik kita pengen liburannya misalnya ke Monas. Nah, dalam keluarga perbedaan tersebut itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena supaya kita bisa menghargai. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam sebuah keluarga. Kedua, ada persatuan dan kesatuan di sekolah. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya di sini ada satu orang yang bercerita di depan kelas dan yang lainnya menyimak atau memperhatikan. Kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di depan kelas bersama-sama.
Ketiga, persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, sikap saling menghormati dengan sesama anggota masyarakat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan, warga dari beragam suku, bangsa berkumpul dan mengikuti lomba yang diadakan. Nah, contohnya di sini ada lomba balap karung. Semuanya ikut berpartisipasi gitu ya, tanpa membeda-bedakan teman, tanpa membeda-bedakan suku dan sebagainya. Yang keempat, persatuan dan kesatuan di negara. Pemerintahan negara kita itu kan dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan masa depan bangsa, presiden maupun wakil presiden dan para menteri mengadakan rapat bersama. Ketika keamanan dan ketertiban negara terganggu, presiden bersama Panglima TNI dan kepala kepolisian akan mencari solusinya bersama-sama. Mereka juga berusaha menenangkan masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan yang damai. Tujuannya untuk mencapai keutuhan negara kita. Nah, jadi teman-teman, tingginya semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum persatuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama di sini ada landasan ideologi. Landasan ideologi atau falsafah persatuan dan kesatuan bangsa adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah Undang-Undang 1945 yang terdiri atas alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga ada landasan operasional. Landasan operasional atau dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN itu sendiri memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya mengenai pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama di lingkungan rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan yang sebaiknya kita terapkan di lingkungan rumah kita. Yang pertama, misalnya bekerja sama membersihkan rumah, kemudian membantu adik mengerjakan PR, saling menghormati antara anggota keluarga, menyapa tetangga saat berpapasan, dan bergotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang kedua, di sini ada persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Ada beberapa contoh ya di sini. Nah, selanjutnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Di sini terdapat dua contoh ya yang disediakan, yaitu yang pertama bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsa maupun agamanya. Kemudian yang kedua mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, selain itu juga misalnya mematuhi tata tertib yang diterapkan di sekolah kita, terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan sebagainya.
Oke, penerapan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah itu dapat memberikan manfaat kepada kita. Contohnya di sini mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan di dalam kelas ya. Terus menumbuhkan sikap toleran antar teman dan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman sehingga kita merasakan suasana kelas itu mendukung untuk kita belajar. Yang terakhir, persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Contoh sikap persatuan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat, kemudian menghargai dan mendukung pemimpin negara meskipun bukan tokoh yang kita pilih. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi antar warga. Yang keempat, ikut melestarikan budaya daerah lain sebagai upaya melestarikan warisan bangsa dan memperkuat budaya nasional. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang santun ataupun terdapat banyak kesalahan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.